Ayo belajar fisika. Yang baca kok ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel YouTube saya ya. Kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 10 ya teman-teman ya. Terkait latihan soal akhir bab 1 atau TP1 teman-teman. Kini kita akan bahas satu persatu soalnya. Oke, kita lanjut aja ya. Langsung saja. Nomor 1, tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Salah satu objek tersebut adalah 8 planet yang berputar mengelilingi matahari. Meskipun memiliki periode revolusi dan rotasi yang berbeda-beda, planet-planet tersebut tidak bertumbukan satu sama lain. Newton menyatakan bahwa hubungan antara planet dapat dirumuskan seperti di soal ini ya teman-teman ya. F sama dengan G M besar M kecil per R kuadrat. Pernyataan di atas merupakan salah satu bentuk fisika sebagai produk ilmiah, yaitu hukum Newton merupakan, ini harus tahu ya teman-teman ya, hukum Newton itu merupakan salah satu bentuk fisika ya sebagai produk ilmiah, yaitu ya berupa hukum. Kenapa? Karena hukum itu kan udah belajar ya, hukum itu adalah prinsip yang bersifat ya, ini hukum ya. Nah, saya kasih penjelasannya. Kenapa hukum? Karena hukum itu merupakan ya prinsip yang bersifat spesifik ya, spesifik. Nah, yang bersifat spesifik dari kebenarannya yang telah diterima ya, dari kebenarannya yang diterima, itu dinamakan hukum ya teman-teman ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A ya. Ini bisa ditambahkan dan didukung oleh bukti-bukti, boleh juga ya, dan didukung oleh bukti-bukti ilmiah, boleh, bukti-bukti ilmiah. Artinya apa? Jadi si Newton membuat persamaan ini dia sudah berdasarkan pada bukti-bukti ilmiah, nggak sembarangan ya teman-teman ya, itu namanya hukum. Next, kita lanjut soal yang kedua. Perhatikan gambar ya. Ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air bening, maka pensil tersebut akan terlihat seakan-akan patah seperti gambar di atas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu penerapan fisika sebagai, nah ini konsep ya, konsep. Nah, kenapa konsep? Konsep itu dia didapatkan dari sebuah fenomena ya teman-teman ya. Nah, makanya ini konsep. Jadi konsep dari pensil yang dimasukkan ke dalam air itu terjadi pembiasan ya. Pembiasan itu dibelokkan melalui cahaya ya, cahaya yang membelok sehingga pensil itu seakan-akan dia patah. Jadi jawabannya itu yang tepat adalah konsep. Soal yang ketiga, seorang ilmuwan melakukan ya eksperimen hingga ratusan kali hingga akhirnya mendapatkan suatu produk yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hakikat fisika sebagai. Nah, ini ya, dia melakukan eksperimen, kata kunci di sini teman-teman ya, hingga ratusan kali ya. Eksperimen hingga ratusan kali ya. Nah, di sini hakikat ilmu fisika sesuai dengan sebagai apa katanya. Pertanyaannya adalah sebagai apa kalau dalam konsep fisika sebagai proses ya teman-teman ya. Nah, kenapa kata kunci dari nomor 3 ini adalah dia melakukan eksperimen ya. Eksperimen itu apalagi dia berulang ya, ini merupakan bagian dari hakikat fisika sebagai ya proses ya teman-teman ya. Nah, sebagai proses. Nomor 4, Nana dan 3 orang temannya melakukan pengamatan terhadap hubungan kadar garam dengan titik didih air ya. Nih, setelah melakukan pengamatan, mereka mendapatkan hasil pengamatan yang tidak sesuai dengan hipotesis awal. Setelah berdiskusi, mereka merumuskan atau memutuskan untuk tetap menuliskan hasil pengamatannya sesuai dengan fakta yang diperoleh ya, serta disertai alasan logis mengapa hal tersebut dapat terjadi. Sikap teman-teman kelompoknya itu secara ilmiah itu bersikap jujur ya teman-teman ya. Nah, ini nomor 4 ini ya, intinya dalam metode ilmiah ya. Nah, dalam metode ilmiah yang paling penting itu adalah nilai kejujuran ya. Nah, kejujuran di sini artinya tidak melakukan manipulasi data. Nah, manipulasi di sini artinya jangan sampai karena tujuan kita ingin mencapai sesuai hasil yang kita inginkan, kita memanipulasi data, itu berarti kita melanggar yang namanya sikap ilmiah, yaitu salah satunya adalah jujur ya. Nah, kita teman-teman ya, jadi nomor 4, kalau kita menuliskan data kita dengan apa adanya, maka itu bagian dari sikap ilmiah jujur. Oke, nomor 5, perhatikan pernyataan berikut. Memiliki keyakinan bahwa semua penelitian yang dilakukan akan selalu berhasil. Nah, kita langsung ke pertanyaan dulu ya. Pernyataannya mencerminkan sikap ilmiah ya. Nah, kata kuncinya di sini adalah sikap ilmiah. Nah, kita lihat sikap ilmiah. Yang pertama, memiliki keyakinan bahwa semua penelitian yang dilakukan akan selalu berhasil. Nah, ini tidak bisa ya. Ilmiah itu kita tidak boleh terlalu optimis. Ini salah ya teman-teman ya. Karena nggak semua penelitian itu berhasil. Yang kedua, melakukan pengujian hipotesis secara matematis. Nah, ini benar ya. Artinya dia tidak langsung membuat sebuah kesimpulan, tapi dilakukan dulu yang namanya uji hipotesis ya. Yang ketiga, menulis hasil penelitian hanya sesuai dengan teori yang sudah ada. Nah, ini salah ya. Hasil penelitian itu ditulis dengan real apa yang kita dapatkan di lapangan. Nah, nomor 4 ya, yang keempat katanya apa? Menuliskan hasil penelitian sesuai dengan hasil eksperimen yang telah dilakukan. Ini benar ya. Jadi jawabannya itu adalah 2 dan 4 ya teman-teman ya, C ya. Oke, kita lanjut. Nomor 6 ya. Salsa akan mengamati pengaruh massa jenis suatu zat cair
terhadap gaya apung yang dialami. Perhatikan pernyataan berikut. Urutan langkah-langkah yang harus Salsa lakukan sebelum memulai eksperimen adalah, nah ingat kata kuncinya ini langkah yang dilakukan sebelum eksperimen ya. Nah, kita lihat ini secara urut ya. Nah, kata dia bilang urutan, berarti harus boleh terbalik. Mengetahui tujuan percobaan yang akan dilakukan. Nah, ini langkah pertama ya teman-teman ya. Terus harus tahu ya. Kemudian mempelajari terlebih dahulu materi hukum Archimedes sebelum percobaan. Ini langkah ketiga kayaknya. Kemudian mempersiapkan lubang tabung reaksi, mempersiapkan tabung reaksi dan jenis pelida yang akan digunakan. Ya, ini berarti sudah langkah terakhir ya dari eksperimen, dari sebelum kita melakukan eksperimen ya. Kemudian memasukkan beberapa jenis pelida yang telah dipersiapkan untuk mengetahui perbandingan gaya apung. Nah, ini sudah salah ya, sudah dimulai ini namanya. Karena ini dibilang sebelum ya teman-teman ya. Sebelum memulai eksperimen. Kalau yang poin 5 itu sudah memulai eksperimen ya. Sama yang 4 juga, melakukan percobaan sesuai langkah kerja, ini sudah memulai eksperimen. Kita diminta sebelum memulai eksperimen. Merumuskan bahwa gaya apung dipengaruhi oleh massa jenis benda. Nah, ini yang kedua ya. Yang ke nomor poin 7, menuliskan kesimpulan hasil. Nah, ini kalau menuliskan kesimpulan ini juga salah, artinya ini sudah melakukan penelitian ya, karena diminta ini kata kunci teman-teman, sebelum memulai eksperimen. Jadi 1 poin pertama ya, yang kedua itu poin 6, berarti 1, 6 ya. Terus poin yang ketiga itu poin 2, yang keempat adalah poin 3. Berarti ini benar ya. 1, 6, 2, 2, 3 ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, kita lihat pertanyaannya. Pernyataan yang merupakan karakteristik dari metode ilmiah ditunjukkan oleh nomor. Nah, karakteristik dari metode ilmiah. Nah, bersifat kritis dan analisis. Ini benar ya, metode ilmiah itu dia kritis dan analisis ya. Kemudian menentukan langkah-langkah pengamatan atas dasar keinginan sendiri ya. Ini salah ya. Menyajikan data sesuai dengan hasil yang diperoleh dari percobaan, ini benar. Menuliskan kesimpulan yang bersifat subjektif, nah ini salah juga. Dalam pengumpulan data dalam metode ilmiah, kita tidak boleh membuat simpulan yang bersifat pandang bulu ya, atau enggak karena ini mentang-mentang ini teman kita, maka kita inikan kesimpulannya gitu ya, atau enggak mengarahkan kesimpulan yang sebenarnya itu sudah tidak tercapai tujuannya, habis itu kita buat ke arah yang lain, itu salah ya teman-teman. Jadi intinya dia tidak boleh subjektif itu kesimpulannya. Lanjut. Ini B jawabannya ya. Tadi ya lupa lihat. Nomor 8. Nah, variabel bebas berdasarkan percobaan yang dilakukan Andi adalah. Nah, dari data ini nomor 8 teman-teman ya, ada data itu kita harus bisa menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Nah, nomor 8. Variabel bebas. Untuk menjawab soal ini kita harus tahu ya, kata dasar dari variabel bebas itu apa definisinya. Nah, variabel bebas adalah, ini dia variabel
Nah, yang mempengaruhi ya, atau kalau bingung yang menjadi sebab perubahan dari variabel terikat, ya, itu variabel bebas. Nah, sementara variabel, ini harus tahu ya, kontrol variabel yang dibuat sama, dalam penelitian. Nah, dibuat sama dalam penelitian. Nah, dia ada 3 ya teman-teman. Dalam metode ilmiah variabel itu ada 3: bebas, kontrol, dan terikat. Nah, ini lagi. Itu lagi ada namanya variabel terikat. Nah, ini adalah variabel. Nah, yang dipengaruhi oleh variabel bebas, ya. Nah, dari 3 definisi ini teman-teman, kita bisa menjawab persoalan ini ya. Jadi harus tahu ya, apa perbedaan antara variabel bebas, kontrol, dan terikat. Kita lihat soal nomor 8. Variabel bebas berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Andi adalah. Nah, tadi kita tahu kan definisi daripada variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi atau sebab terjadinya perubahan dari variabel terikat. Kita lihat di sini ada 3 ya, ada 2 data. Ada massa benda, ada ketinggian benda. Yang tabel ke bagian bawah ada massa benda, ada ketinggian benda, ada energi potensialnya ya, teman-teman. Nah, variabel bebas itu kan variabel yang mempengaruhi itu menjadi sebab perubahan dari variabel terikat. Nah, di sini yang menjadi variabel bebas adalah ya massa benda ya teman-teman ya. Adalah massa benda. Kenapa? Ini massa ya. Nah, pasti ada yang bertanya, kenapa kok massa benda yang jadi variabel bebas? Kita tahu ya, energi potensial. Nah, energi potensial itu kan dipengaruhi oleh massa, gravitasi, dan ketinggian. Nah, kenapa massanya mempengaruhi? Terus ketinggiannya gimana? Nah, ketinggian di dalam data ini kita lihat ya, ketinggiannya itu adalah sama 5 ya teman-teman ya. Sama-sama 5 ketinggiannya. Nah, berarti kalau sama-sama 5 ketinggiannya, yang mempengaruhi di sini adalah massanya. Kenapa? Karena massanya berbeda-beda dari percobaan 1 sampai percobaan 4, gitu ya. Makanya di sini variabel bebas itu berdasarkan percobaan yang dilakukan Andi itu adalah
massa. Artinya apa? Massa inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan pada energi potensial, ya. Kenapa? Karena kan EP itu dipengaruhi oleh siapa? Ada massa, gravitasi, dan ketinggian. Nah, kalau gravitasi itu kan sudah sama di setiap tempat ya teman-teman ya. Sudah sama di setiap tempat. Nah, cuman karena di data ini ketinggian itu ditaruh di bagian ya yang sama, atau enggak diberi nilai yang sama ketinggiannya. Makanya ya, yang bisa merubah energi potensial itu adalah daripada massa bendanya. Oke ya, kita lanjut. Nomor 9, variabel kontrol berdasarkan percobaan dilakukan Andi. Tadi kan kita sudah tahu kontrol itu adalah variabel yang dibuat sama dalam penelitian. Ya, berarti nih jawabannya adalah D ya. Nah, kan bisa dilihat ketinggiannya sama tadi. Lanjut. Nomor 10, variabel terikat berdasarkan percobaan dilakukan oleh Andi. Nah, di sini yang terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas ya. Nah, artinya kan variabel yang berubah akibat adanya variabel bebas. Nah, tadi kan udah tahu. Akibat massa ini maka berubah energi potensial. Maka ini sebagai variabel terikat ya. Maka jawabannya adalah energi potensial. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nomor 11, perhatikan hal-hal berikut. Membawa minuman ketika ingin melakukan percobaan di laboratorium. Nah, di sini diminta apa? Hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi kecelakaan. Ya, berarti ini K3 ya teman-teman ya. Keselamatan kesehatan kerja ya. Nah, untuk mengurangi kecelakaan, kalau membawa minuman ini nggak ada hubungan dengan kecelakaan ya. Selalu menggunakan jas lab. Nah, jas lab ini juga benar ya, termasuk hubungan ke bagian keamanan, safety. Mempelajari dan memahami petunjuk kegiatan laboratorium, ya benar. Untuk keamanan kita harus tahu petunjuknya. Melakukan percobaan sesuai dengan keinginan sendiri. Nah, ini salah ya. Nah, ini harus ini kan. Kelima, menggunakan alat yang sudah memberikan izin oleh guru atau petugas laboratorium. Ini benar ya. Jadi jawabannya itu adalah 2, 3, dan 5 ya. D ya teman-teman ya. Kita lanjut. Nomor 12 ya. Ini ada gambar api ya. Nah, ketika eksperimen Anda menggunakan zat kimia yang diberi lambang pada gambar, katanya. Nah, hal yang harus diperhatikan adalah hindari zat kimia. Ini kita lihat lagi ya. Gambarnya itu adalah gambar dari api ya teman-teman ya. Nah, gambar ini mengatakan bahwa ini artinya menjauhkan zat kimia dari nyala api, karena bisa terbakar teman-teman. Zat kimia identik dia terbakar. Oke, nomor 13. Nilai dari kalori jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Jika dinyatakan dalam sistem SI, nilai kalori jenis es setara dengan 0,5, ini nomor berapa? 13 ya. Nah, 0,5 kalori per gram derajat Celcius ya. Kalau kita rubah ke joule ya, joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini harus tahu ya, 1 kalori
Nah, itu sama dengan 4,2 Joule ya teman-teman ya. Berarti kalau 0,5 kan sama dengan setengah ya, setengah ya. 1 kalori kan 4,2 ya. Nah ini dia 0,5 itu kan sama dengan 1/2. Nah 2 Joule ya. Ini baru kalori ke Joule. Sekarang gram ke kilogram. Karena ini memakai tanda pecahan per ya, maka ini pakai per juga. Nah gram ke kilogram, gram ke kilogram itu kan dibagi 1000 ya. Nah 1/1000 ya, maka ini dijadikan berapa? 4,2 bagi setengah kali setengah 2,1 ya teman-teman ya, per 1/1000. Nah maka ini kalau dijadikan sama dengan 2,1 kali ya 1000 ya teman-teman ya. Nah Joule per kilogram derajat Celcius. Nah 2,1 dikali 1000 itu sama artinya dengan 2100 ya, Joule kilogram per derajat Celcius, D ya. Nah. Oke lanjut nomor 14. Simpangan seutas tali dinyatakan dengan persamaan ya, ini 14 ya. YT itu sama dengan AT kuadrat cos omega T tambah BT tambah CT pangkat 3 sin omega T. Nah pertanyaannya, jika T adalah besaran waktu satuan dari ABC. Nah berarti ini nanti ditanya A kali B kali C itu berapa. Berarti kita harus tahu dulu ya nilai C ini, ABC ya. Kita harus tahu satuan dari persamaan ini. YT itu adalah panjang gelombang ya teman-teman ya, satuannya meter. Nah caranya gimana? Kita arahkan T itu kan kita tahu dia dalam sekon ya. Berarti ini T kuadrat berarti sekon kuadrat ya. Ini T saja, berarti ini sekon saja. Ini T pangkat 3 berarti sekon pangkat 3 ya teman-teman ya. Bagaimana cara menentukan nilai A dan B ini? Arahkanlah persamaan S kuadrat ini ke meter. Bagaimana caranya supaya jadi meter? Maka ini dikali meter per sekon kuadrat ya, meter per sekon kuadrat. Nah lanjut BT ya, ini ke sekon, maka untuk BT ini jadinya apa? Supaya jadi meter dia, maka ini dikali meter per sekon saja. Nah supaya apa? Supaya ini dikali ini kan habis, sama nggak meter ini dengan meter ini dek, kalau S nya kita coret. Nah ini hanya merubah bentuk aja. CT3 T3 T pangkat 3 itu kan sekon pangkat 3 kan, maka untuk menjadikan dia ke meter maka ini dikali meter per sekon pangkat 3, karena kalau dicoret ini hasilnya sama dengan meter ya. Nah dari sini kita dapatkan nilai masing-masing ya, A, B, C. Nah ini tahu kan, ini A, B, C, berarti A nya itu meter per sekon kuadrat, B nya itu meter per sekon, C nya itu meter per sekon pangkat 3 ya. Jadi A adalah meter per sekon kuadrat, B adalah meter per sekon, dan C adalah meter per sekon pangkat 3 ya. Karena di soal yang ditanya adalah A kali B kali C, maka ini jadinya apa? Meter per sekon kuadrat dikali meter per sekon dikali meter per sekon pangkat 3 ya teman-teman ya. Nah
Maka dari sini kita tinggal kalikan meter kali meter kali meter, berarti meter pangkat 3 per sekon pangkat 3 kali sekon pangkat 4 kan teman-teman, kali sekon pangkat 2 sekon pangkat 6, meter pangkat 3 sekon pangkat 6 ya teman-teman ya. Jadi ini jawabannya dia sekon kuadrat. Nah ini saya perbesar dikit ya. Nah jawabannya itu adalah D ya teman-teman ya. Nah jawabannya D adalah D, meter pangkat 3 sekon pangkat 6. Oke ya, kita lanjut nomor 15. Nah kita bahas sampai 15 saja dulu ya teman-teman. Kita lanjut nomor 15, lintasan suatu partikel. Nah kalau lintasan yang terbayang apa satunya? Satunya ya meter ya. Kata kuncinya lintasan. Lintasan kan panjang nanti tuh, satunya meter. Katanya X itu sama dengan A tambah BT tambah CT kuadrat. Nah kalau lintasannya meter berarti X ini dalam meter. Cuma di sini ditanya adalah satuan dari konstanta B. Nah satuan dari konstanta B, A udah jelas ya, A berarti meter ya. Supaya sama dia dengan meter, berarti ini dijadikan meter. Tambah T itu kan sekon teman-teman, berarti B ini berapa supaya jadi arahnya ke meter ya. Tinggal kita kali meter per sekon ya kan. Nah ini kita coret-coret, sama nggak meter ini dengan meter ini? Sama, hanya merubah bentuk aja teman-teman. T kuadrat berarti ini sekon kuadrat. Nah sekon kuadrat ini diapain supaya dia berbentuk ke M? Maka C ini fungsinya apa? Tinggal mengcarikan satuan yang dikalikan dengan sekon kuadrat, hasilnya M. Ya udah, berarti ini meter per sekon kuadrat. Ini kalau ini modelnya kan bisa dicoret teman-teman, ya kan? Nah jadi karena di sini ditanya adalah B saja, maka B itu adalah meter per sekon. Meter per sekon itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja dulu, sekian sekilas video dari saya. Nanti akan kita lanjutkan dalam video selanjutnya terkait pembahasan ini, mungkin selanjutnya ke nomor 16 sampai seterusnya teman-teman ya. Semoga yang nonton bisa memahami ya. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan di kolom komentar. Bantu naikkan penontonnya teman-teman, bantu like, subscribe, dan tekan tombol sukanya ya. Mungkin itu aja dari saya dulu, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.